Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Yusuf. Kali ini kita akan bahas cara membuat resource controller. Di sini aku sudah di codingan Laravel, langsung saja aku ke terminalnya. Nah, di sini aku sudah berada di folder dari project Laravel 7 kita. Nah, seperti ini isinya. Nah, di sini kalau aku coba aktifin Laravelnya, error ya, karena belum aku buat juga root dan controllernya. Di sini aku langsung coba buat controllernya dulu ya. Nah, untuk membuat controller itu kita cuma butuh komen, kita harus mengetikkan komen php artisan make controller. Nama controllernya di sini aku akan buat nama product controller. Nah, berhubung kita akan membuat resources controller, kita tambahin parameter opsional yakni min resource. Min resource. Nah, ini fungsinya apa? Resources ini berisi controller yang berisi metode-metode CRUD basic PHP ya, seperti create, index, show, edit, dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Isinya CRUD, intinya metode-metode untuk CRUD. Nah, kalau aku coba create di sini berhasil, aku akan coba langsung ke Visual Code-nya. Di sini juga sudah terikat. Nah, seperti aku bilang tadi, otomatis di dalam controller ini sudah terisi function-function basic untuk CRUD seperti index, create, dan lain-lain. Di sini aku sudah punya view-nya. Nah, berhubung tadi aku coba error, di sini aku akan coba ubah dulu root-nya. Akan coba ubah root di sini. Bukan ubah, aku buat root maksudnya. Di sini aku akan buat root get root dengan metode get root root titik dua kali get, kemudian di sini diisi functionnya. Nah, di parameter pertama aku isi apabila linknya itu mengarah ke slash atau kosong saja, dan aku arahin ke controller yang kita baru buat tadi, yakni product controller kemudian menggunakan tanda add dan nama metodenya. Berhubung di sini index, jadi aku akan pakai metode index. Oke. Dan kita langsung ke controllernya. Di metode index ini kita return view ya. Kita return view. Nama view-nya itu adalah index. Dan otomatis kalau kita jalanin di 8003 error target class error karena disebabkan kita kurang nulis huruf R di sini. Controller, jadi harusnya kan yang benar controller. Kalau aku coba lagi, nah otomatis dia berhasil. Ini baru di index. Kemudian hal yang sama aku akan buat di bawahnya. Misal untuk berhubung di sini aku punya 3 halaman ya, yakni product dan create. Jadi otomatis di sini apabila product, maka akan mereturn view product juga, memanggil controller yakni controller create dengan metode create maksudnya. Kemudian apabila
create product akan menampilkan show, atau kebalik ya, ini akan menampilkan create dan yang produk ini akan nge-show ya. Dan kita buat di product controllernya seperti yang tadi create tadi, maka dia akan menampilkan return, akan mereturn view dari akan mereturn view dari create product. Kemudian yang show tadi akan menampilkan return, show akan menampilkan produk, akan mereturn maksudnya return view, maksudnya return view produk. Kemudian di sini aku isikan dia beberapa array ya. Nah, jadi di sini aku juga ngirim beberapa array. Oke. Dan apabila aku coba, harusnya tidak error. Jadi tadi terdapat error karena ini kurang kurawal, langsung saja kalau kita coba refresh di sini juga sudah berhasil ya. Untuk resource control yang kita buat, dia berhasil nih. Nah, di sini kan ada form nih. Otomatis kan form ini ngirim apa namanya? Ngirim nanti ngirim data. Jadi kita coba buat root-nya. Langsung kita ke root web.php. Nah, kita buat untuk metodenya itu kita ubah menjadi post. Untuk URL-nya kita buat di produk nggak apa-apa, nggak masalah karena dengan metode yang berbeda. Kemudian kita return show. Show ini metode dari controller yang kita buat tadi, controller resort yang kita buat tadi. Nah, di sini ada bukan show, maksudnya store. Maaf. Store. Dan di controller store kita di control store. Nah, di sini ada control store yang menerima parameter request dari variable request. Kemudian kita coba dump dari requestnya. Request ini nanti kan akan berisi variabel-variabel dari ini apa namanya? Ini apa? Formnya. Coba kita buat nama produknya laptop MacBook. Harga 20 juta. Barang baru. Nah, kalau kita tambah, nah otomatis dia berhasil lah, dia ngedidam tadi, yang fungsi yang saya gunakan tadi, fungsi didam di Laravel. Di sini kalau kita buka requestnya itu sudah muncul nih token. Oh ya, jadi di formnya tadi aku buatin fungsi CSR app ini untuk automatic token di Laravel ya. Jadi otomatis dia generate token agar bisa divalidasi apakah dari manusia atau bot ya. Nah, jadi untuk controller kita ini berhasil nih, berhasil, sangat-sangat berhasil malah. Nah, di Laravel sebenarnya ada best practice-nya, yakni kita nggak membuat satu-satu controllernya. Kita bisa pakai rootnya, maksudnya kita nggak usah buat satu-satu rootnya. Jadi kita buat satu root saja. Ini kita coba langsung kopas ke kode kita. Kita buka root di dengan satu root tadi kita bisa menghapus semua root ini ya. Kita coba ya, kita komentari nama parameter pertama produk,
produk, kemudian ini nama controllernya, product controller. Product controller. Nah, kita ubah yang di app.php-nya. Kita buat produk slash product slash product, kemudian otomatis kalau kita buka produk di sini dengan variable get-nya produk, otomatis dia masuk ke sini. Kemudian kalau kita ke produk, dia benar nih. Nah, jadi kita berhasil membuat lebih ringkas codingannya ya. Jadi dengan satu baris code saja kita bisa menghapus beberapa baris root yang lainnya. Nah, ini fungsi dari Laravel. Jadi dia bisa ngedeclare dan banyak lagi di bawahnya, seperti untuk penamaannya harus seperti ini, variabel URL-nya harus putus, harus disesuaikan, dan action-nya kemudian root name-nya harus disesuaikan juga. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.